Hi everyone, hari ini kita akan belajar tentang academic writing task 1 yang berupa bar chart. Jadi hari ini kita akan belajar how to structure and present data yang berupa bar chart. Terus sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya dari episode 1 hingga 14. Jadi agar kalian lebih paham untuk memahami materi hari ini, pastikan kalian sudah menonton video-video sebelumnya. Tapi karena waktu yang terbatas, nanti jika ada kosakata yang saya tidak artikan, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jika kalian sudah kesulitan memahami materi ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa memahami kembali materinya. Karena nanti ada tulisan kecil di layar, kalian bisa zoom in, memperbesar layar kalian jika kalian menggunakan handphone, atau kalian juga bisa menggunakan laptop agar lebih mudah untuk mempelajari materi hari ini. Setelah kalian selesai menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa berlatih mandiri untuk writing task 1 yang berupa bar chart. Oke, jadi salah satu tipe soal dalam IELTS Academic Writing yaitu berupa bar chart, jadi data akan disajikan dalam bentuk bar chart. Jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu contoh soal untuk academic writing task 1. Kalian bisa lihat yang pertama ada statement yang saya beri kotak warna ungu, kemudian di bawahnya ada perintah. Kalian bisa lihat yang pertama ada statement singkat yang menjelaskan datanya, kemudian ada perintahnya yaitu summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Yang artinya kalian diminta untuk merangkum informasi dengan memilih dan melaporkan fitur yang paling utama dan membuat perbandingan yang relevan sesuai datanya. Kemudian di bawahnya ada kalimat write at least 150 words, di mana kalian diminta menulis minimal 150 kata. Jika kurang, maka nilai kalian juga berkurang karena kalian tidak memenuhi task achievement. Oke, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kalian bisa menggunakan template ini untuk menuliskan writing task 1. Jadi ketika kalian menuliskan writing task 1, kalian bisa menggunakan dengan yang pertama adalah kalian menuliskan introduction, kemudian di paragraf selanjutnya ada overview, kemudian di paragraf yang selanjutnya ada body paragraph 1, dan di paragraf yang selanjutnya ada body paragraph 2. Jadi apa itu introduction? Jadi introduction adalah kalian memparafrasekan kalimat yang ada di soalnya. Jadi nanti ada informasi yang diberikan tentang datanya, dan kalian parafrasekan kalimat tersebut. Apa itu parafrase? Parafrase adalah kalian merubah kata-katanya, tapi maknanya tetap sama. Jadi kalian bisa menggunakan sinonim untuk memparafrasekan kalimat. Jadi seperti yang kalian lihat ada contoh kalimat di sana. Kita akan menggunakan sinonim untuk memparafrasekan kalimat ini. Jadi kalimatnya di sana adalah the chart presents data on internet usage. Kalian bisa memparafrasekannya dengan menggunakan sinonim, yaitu jadi kalimatnya berubah menjadi the chart displays information about internet usage. Kalau kalian lihat, dua kalimat ini memiliki makna yang sama, tapi kata-katanya berbeda karena sudah diparafrasekan. Jadi kalian bisa menggunakan sinonim. Jadi present di sana dirubah menjadi display, data yang dirubah menjadi information, kemudian ada kata on yang berubah menjadi about. Jadi kalian bisa memparafrasekan dengan menggunakan sinonim. Jadi sekali lagi, untuk introduction, kalian memparafrasekan kalimat yang dari soalnya. Oke, sekarang kita latihan. Seperti yang kalian lihat, di sana ada contoh untuk pertanyaan untuk writing task 1. Kalian bisa lihat bahwa di sana yang di atas ada statement. Statementnya adalah the chart below shows the percentage of households in owned and rented accommodation in England and Wales between 1918 and 2011. Jadi untuk membuat introduction, kalian akan memparafrasekan statement ini. Jadi untuk memparafrasekannya, kalian bisa menggunakan sinonim. Untuk kata show, kalian bisa memparafrasekannya dengan kata illustrate atau yang lainnya. Contohnya adalah seperti show, sinonimnya sama dengan seperti exhibits, displays, reveals, indicates, presents, depicts, illustrates, portrays, represents. Jadi mereka memiliki makna yang sama.
Oke, sekarang kita kembali ke kalimat yang sebelumnya. Jadi di statement ada kata percentage, kalian bisa mensinonimkannya dengan kata seperti proportions. Kemudian owned, kalian bisa memparafraskannya seperti owner occupied. Kemudian frasa yang lainnya yang ada di statementnya ada frasa rented accommodation. Kalian bisa memparafraskannya seperti rental properties. Kemudian in, kalian bisa memparafraskannya dengan across. Kemudian between 1918 and 2011, kalian bisa memparafraskannya seperti during the period from 1918 to 2011. Jadi sekali lagi kalian bisa menggunakan sinonimnya ketika melakukan parafrase. Oke, sekarang kalian latihan membuat introduction untuk academic writing task 1. Jadi di sini ada soal yang saya beri tanda kotak warna ungu, ada statement yang perlu kalian parafrasekan. Saya akan berikan waktu selama 2 menit, jadi kalian bisa pause videonya untuk membuat introduction dari soal ini. Oke, setelah kalian membuat introduction dengan memparafrasekan statement yang ada di soalnya, kemudian kalian lanjut menulis paragraf yang selanjutnya, yaitu overview. Jadi apa itu overview? Overview adalah ringkasan atau gambaran umum terkait dengan datanya. Ya, jadi bagaimana kalian menuliskan overview untuk bar chart? Yang pertama adalah kalian menuliskan perbandingan yang paling mencolok antar kategori. Kemudian tunjukkan perbedaan yang paling jelas. Tunjukkan mulai menunjukkan peningkatan, tren naik, penurunan, tren turun, fluktuasi, atau kestabilan. Kemudian jangan sertakan angka atau detail spesifik, karena nanti ini dijelaskan di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Oke, seperti yang kalian lihat, di sana ada contoh, ada sebuah soal dan kalian bisa lihat bahwa di sana ada statement, kemudian ada perintahnya untuk mengerjakan soal ini, kemudian di bawahnya ada bar chart. Kemudian lalu bagaimana kalian bisa menuliskan overview untuk bar chart ini. Jadi yang pertama adalah jadi kalian bisa membuat perbandingan antar kategori, ditunjukkan perbedaan yang paling jelas antara kategori tersebut. Di kategori di sana ada 3, yaitu Tunisia yang warnanya merah, Japan yang warnanya kuning, kemudian Ecuador yang berwarna hijau. Dengan ada 3 kategori ini, kalian bisa menunjukkan mana yang menunjukkan peningkatan. Jika ada peningkatan, maka kalian tunjukkan. Kemudian jika ada penurunan, kalian bisa menunjukkan tren tersebut. Kemudian jika ada fluktuasi, kalian bisa menunjukkan tren tersebut. Jadi untuk overview ini, kalian tidak perlu mencantumkan angka. Jadi percentage di sana kalian tidak perlu masukkan. Tahun juga tidak perlu kalian masukkan. Jadi kalian hanya menyertakan statement yang menunjukkan key features atau main trends-nya. Jadi tren-tren utama atau perbedaan yang paling jelas antar kategori, kalian bisa jelaskan di overview tanpa menambahkan angka atau detail yang spesifik. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa di sana ada peningkatan, ada tren peningkatan untuk Japan, peningkatan yang steady. Kemudian untuk Tunisia, kalian bisa lihat bahwa ada penurunan yang saya beri garis warna orange. Kemudian untuk Ecuador, kalian bisa lihat bahwa dia ada fluktuasi, jadi ada naik, turun, kemudian naik lagi. Yang saya beri garis warna biru. Jadi overview-nya kalian bisa menuliskannya seperti overall Japan experienced a steady upward trend in GDP growth, while Tunisia showed a decline after an initial rise. Meanwhile, Ecuador's growth fluctuated throughout the period. Oke, kalian bisa pause video ini untuk melihat keseluruhan overview untuk bar chart ini. Oke, sekarang kalian latihan untuk membuat overview untuk soal ini. Jadi di sana ada soal bar chart, kalian bisa lihat. Jadi untuk overview ini kalian bisa menunjukkan mana yang menunjukkan tren yang naik atau stabil. Kemudian kalian bisa menunjukkan tren yang turun atau menunjukkan kategori yang paling dominan. Oke, saya akan berikan waktu selama 4 menit untuk kalian menuliskan overview untuk bar chart ini. Jadi pause video ini untuk mengerjakan soal ini. Oke, untuk overview ini kalian bisa lihat bahwa
Kalian bisa membuat perbandingan yang mencolok antara dua kategori. Jadi dua kategori yang ada di sana adalah households in owned accommodation. Kemudian kategori yang selanjutnya ada households in rented accommodation. Jadi kalian bisa melihat perbandingan yang mencolok antara kedua kategori ini. Jadi perbandingan yang mencolok antara kedua kategori ini bisa kalian lihat bahwa di awal-awal tahun, households in rented accommodation itu dominan. Kemudian perbedaan yang paling mencolok yang lainnya yang antara kedua kategori ini, antara households in owned accommodation dan households in rented accommodation, kalian bisa lihat bahwa di akhir periode households in owned accommodation itu lebih dominan. Kemudian kalian juga bisa melihat bahwa ada tren kenaikan di sana. Jadi jika ada tren yang naik, kalian bisa mencontohkannya di overview. Jadi di sana ada tren yang naik untuk households in owned accommodation. Jadi sekali lagi untuk overview, kalian bisa membuat perbandingan antar kategori mana yang paling dominan. Kemudian kalian bisa menunjukkan tren naik, tren turun, atau yang lainnya. Untuk yang soal ini, kalian bisa lihat bahwa yang paling dominan di awal-awal tahun adalah households in rented accommodation. Kalian bisa masukkannya di overview dengan kalimat seperti overall renting was a dominant form of accommodation in the early years. Tapi kemudian berubah ketika households in owned accommodation mulai mendominasi. Jadi dia mulai meningkat. Kalian bisa menuliskan kalimatnya seperti but home ownership gradually increased and overtook renting. Home ownership remained the most common type of accommodation by the end of period. Jadi yang saya beri garis warna hijau menunjukkan bagian untuk households in owned accommodation. Kemudian yang saya beri lingkaran warna orange itu menunjukkan households in rented accommodation. Bisa lagi untuk writing task 1, kalian bisa menggunakan paraphrase juga untuk overview. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa kalian tidak lagi menggunakan frasa seperti households in owned accommodation, tapi kalian bisa menggunakan frasanya seperti home ownership atau frasa yang lainnya. Oke, jadi kalian bisa pause video ini untuk membaca overview ini. Oke, setelah kalian menuliskan intro dan overview, sekarang kalian lanjut menuliskan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi apa itu body paragraph 1 dan body paragraph 2? Jadi ini paragraph yang terperinci, yang berisi angka yang menjelaskan data dengan secara detail. Jadi paragraph 1 menjelaskan bagian dari data, kemudian bagian yang lainnya kalian bisa lanjutkan di body paragraph yang kedua. Jadi secara singkat, body paragraph 1 adalah first set of key features, trends in the data. Kemudian body paragraph 2 adalah second set of key features, trends. Jadi paragraph 1 dan 2 memberikan rincian data yang terperinci dengan berisi tren-tren utama. Kemudian kalian jelaskan secara detail dengan angka. Kemudian bagaimana kalian menuliskan body paragraph 1 and 2. Jadi kalian identifikasi tren utama. Intinya kalian jelaskan overview yang sudah kalian buat. Jadi jelaskan data dengan perbandingan. Kemudian kalian gunakan kosakata yang sesuai, bahasa yang akademik. Kemudian hindari interpretasi subjektif. Cukup jelaskan fakta dari datanya saja. Kemudian bagaimana kalian menentukan apa yang kalian tulis di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi untuk body paragraph 1 dan 2, kalian bisa membaginya dengan kategori. Jadi jika ada dua kategori, kalian bisa menuliskannya seperti body paragraph 1 itu kategori yang pertama, body paragraph 2 itu kategori yang kedua. Contohnya bisa kalian lihat di layar, di sana ada dua kategori yaitu males dan females. Untuk body paragraph 1, kalian bisa menjelaskan kategori yang pertama, yaitu males. Kemudian untuk body paragraph yang kedua, kalian bisa menjelaskannya untuk females. Jadi sekali lagi, kalian bisa membaginya dengan kategori. Jika ada dua kategori, maka body paragraph yang pertama adalah kategori yang pertama, kemudian body paragraph yang kedua adalah sisa dari kategorinya. Kemudian contoh yang lain, kalian bisa lihat bahwa di sana ada soal dan ada dua kategori, yaitu households in owned accommodation, kemudian households
in rented accommodation. Jadi kalian bisa membagi dua ini untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas yang khusus untuk data households in own accommodation. Untuk body paragraph yang kedua kalian bisa membahas khusus untuk data yang households in rented accommodation. Lalu bagaimana jika lebih dari dua kategori? Jika ada timeline-nya, kalian bisa membaginya dengan timeline-nya. Jadi timeline biasanya terletak di garis yang horizontal. Oke, jadi kalian bisa lihat di layar, di sana ada soal. Di sana datanya ada 3 kategori, yaitu Tunisia, Japan, dan Ecuador. Kalian bisa membagi body paragraph 1 dan body paragraph 2 dengan timeline-nya. Jadi dari 2007 hingga 2008 untuk body paragraph 1, untuk 2009 hingga 2010, yaitu untuk body paragraph yang kedua. Kemudian bagaimana jika tidak ada timeline-nya, tapi kategorinya lebih dari 2? Contohnya kalian bisa lihat yang ada di layar. Jadi di sana ada 3 kategori. Yang pertama adalah making friends, yang kedua adalah finding somewhere to live, yang ketiga adalah learning local language. Kalian bisa membaginya dengan kategori X, Y untuk body paragraph 1. Jadi kalian bisa membahas tentang making friends dan finding somewhere to live untuk body paragraph 1. Kemudian untuk body paragraph 2 kalian bisa membahas tentang learning local language. Jadi kalian bagi kategorinya. Kemudian kalian juga perlu ingat bahwa kalian butuh membuat perbandingan antar kategori. Oke, sekarang kita akan latihan membuat body paragraph 1 dan body paragraph 2. Di sini ada 2 kategori, yaitu households in own accommodation dan households in rented accommodation. Sekarang kita akan bahas body paragraph yang pertama. Jadi kita akan membahas satu kategori, yaitu households in rented accommodation. Karena kategori yang lainnya kita akan bahas di body paragraph yang kedua. Jadi seperti yang kalian lihat di layar, kalian menjelaskan secara detail data yang ada di sana. Jadi untuk body paragraph yang ke-1, kalian menjelaskan secara detail dengan angka dan tahun. Seperti yang kalian lihat bahwa di tahun 1918 dimulai dengan angka sekitar 78%. Oke, kemudian di tahun 1939 dan 1953 masih terbilang tinggi. Kemudian mulai penurunan dari tahun 1961 hingga tahun 2001. Jadi 1971 turun hingga 50%. Kemudian membuat dia sama dengan households in own accommodation yang saya lingkari warna biru. Kemudian hingga tahun 2001 turun di atas 30%. Tapi di tahun 2011 naik sedikit. Oke, body paragraph 1. Jadi untuk kalimatnya kalian bisa menuliskannya seperti in 1918, a significant majority of households, approximately 78%, lived in rented accommodation. This figure remained high in 1939 and 1953, but started to decline noticeably from 1961 onward. By 1971, the percentage of rented households had fallen to 70%, marking the first time it was equal to home ownership. The downward trend continued over the next 3 decades, with the proportion of renters dropping to just over 30% in 2001. However, by 2011, this trend slightly reversed, with the percentage of rented households increasing compared to 2001. Oke, jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat secara detail penjelasan untuk body paragraph yang pertama ini. Sekarang kita lanjut ke body paragraph yang kedua. Itu kita akan membahas kategori households in own accommodation. Jadi di sini kalian bisa bahas tren yang naik, tren yang turun, kemudian kalian berikan detail percentage-nya, kemudian kalian berikan detail untuk tahunnya juga. Jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat body paragraph yang kedua. Jadi sekali lagi untuk
penulisan writing task 1, kalian tidak boleh mengulang satu kata dan kalian pakai berulang-ulang. Jika kalian menggunakan kata decline, jangan diulang. Kalian bisa menggantinya dengan kata decrease, drop, downward trend, atau yang lainnya. Kemudian kata increase, jangan diulang kata tersebut berkali-kali. Kalian bisa menggunakan kata seperti rise, growth, surge, atau yang lainnya. Sekali lagi, hindari pengulangan kata yang sama dan kalian pakai berkali-kali dalam tulisan kalian. Usahakan kalian menggunakan sinonimnya atau parafrase dari kata tersebut. Oke, jadi kita sudah belajar introduction, overview, body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi kalian bisa lihat di layar, jadi itu untuk sampel writing task 1 yang lengkap. Jadi ini melebihi 150 kata, jadi sudah memenuhi task achievement. Jadi kalian perlu menyusun tulisan kalian dengan terstruktur dan jelas agar mudah dibaca. Caranya adalah kalian menuliskannya dengan intro atau pengantar, overview, ringkasan atau gambaran umum, kemudian kalian kasih detail pendukung. Jadi angkanya kalian jelaskan di body paragraf yang ke-1 dan yang kedua. Jadi kalian bisa menggunakan template ini untuk IELTS Academic Writing Task 1. Jadi kalian bisa pause bagian ini dan melihat sampel writing task 1 yang sudah terstruktur. Jadi sudah ada intro, overview, body 1 and 2. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar bagaimana menyusun dan menyajikan data untuk academic writing task 1. Jadi dalam penulisan academic writing task 1, kalian harus mulai dengan intro. Jadi untuk introduction, kalian hanya perlu memparafrasekan kalimat yang ada di pertanyaannya. Jadi cara memparafrasekan adalah kalian bisa menggunakan sinonim. Dan pastikan jika kalimatnya dia disajikan dalam bentuk active voice, jadi kalimat yang aktif, maka sajikan kalimatnya dalam bentuk kalimat yang aktif. Kemudian setelah selesai menuliskan intro, kalian lanjut menuliskan overview atau ringkasan atau gambaran umum dari datanya. Jadi untuk overview kalian fokus ke features atau trend yang mencolok dari datanya. Jadi kalian bikin perbandingan. Jadi untuk overview kalian tidak mencantumkan angka atau detail pendukungnya, karena nanti akan dibahas di body paragraph yang pertama dan body paragraph yang kedua. Oke, setelah kalian menuliskan overview, kalian lanjut menuliskan body paragraph yang pertama dan body paragraph yang kedua. Jadi kalian menjelaskan detail pendukungnya, jadi kalian jabarkan datanya secara rinci dengan angka dan tahun di body paragraph yang ke-1 dan body paragraph yang kedua. Jadi kalian bisa latihan mandiri untuk IELTS Academic Writing Task 1 dengan kalian mengakses link berikut ini. Di website ini ada soal-soal untuk IELTS Academic Writing Task 1. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.